Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita masuk ke sahabat ke-22, yaitu Khalid bin Walid, atau bagian ke-24 dari serial kita ini. Teman pecinta sejarah semua, selamat menyimak. Khalid bin Walid tidak tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Menakjubkan memang, dialah orang yang menghancurkan kaum muslimin di perang Uhud, dan dia juga yang menghancurkan musuh-musuh Islam di peperangan yang lain. Marilah kita ikuti kisahnya dari awal. Namun di manakah awal kisahnya? Ia sendiri hampir tidak tahu kapan ia mulai benar-benar hidup, kecuali di hari itu, saat ia berjabat tangan dengan Rasulullah, berjanji dan bersumpah setia kepada beliau. Seandainya ia mampu, ia ingin sekali membuang jauh-jauh kehidupannya sebelum itu. Kalau begitu, marilah kita mulai kisahnya dari yang ia sukai, yaitu saat-saat bahagia, saat hatinya mulai tunduk kepada Allah dan jiwanya mulai tersentuh yang Maha Pengasih. Sejak saat itu, ia tidak bisa jauh dari Islam dan Rasulullah dan selalu merindukan syahid di medan perang sebagai tebusan atas kesalahannya yang selama ini gigih membela kebatilan. Suatu hari ia termenung, memikirkan agama baru yang kian hari kian berkibar. Ia berharap mendapatkan petunjuk. Akhirnya, hatinya merasa mantap dengan agama baru itu. Ia berkata, "Demi Tuhan, tanda-tandanya sudah jelas. Dia adalah utusan Tuhan. Sampai kapan aku terus seperti ini? Aku akan menemuinya dan masuk Islam." Marilah kita dengarkan ia menceritakan kisahnya sendiri, bagaimana perjalanannya menemui Rasulullah, dan bagaimana ia meninggalkan Mekah menuju Madinah untuk bergabung dengan orang-orang Islam di sana. "Aku ingin ada yang menemaniku, maka aku menemui Utsman bin Tolhah. Kuceritakan kepadanya maksudku. Ternyata ia langsung setuju. Kami berangkat bersama-sama sebelum subuh. Sesampainya di satu lembah, kami bertemu dengan Amr bin As. Ia menyapa kami, dan kami balas menyapanya. Ia bertanya, 'Kalian mau kemana?' Kami beritahu tujuan kami. Dia juga memberitahu bahwa dia ingin bertemu Rasulullah untuk masuk Islam. Maka kami meneruskan perjalanan bersama-sama sampai ke kota Madinah. Hari itu tepat tanggal 1 Safar 8 Hijriah. Ketika berjumpa Rasulullah, aku ucapkan salam dan beliau menjawabnya dengan wajah ceria. Lalu aku masuk Islam. Rasul bersabda, 'Sejak dulu aku mengetahui bahwa engkau memiliki kecerdasan. Dan aku selalu berharap kecerdasanmu itu hanya digunakan untuk kebaikan.' Aku berjanji berbaiat kepada Rasulullah, lalu aku berkata, 'Ya Rasul, mohonkan ampunan untukku atas semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah.' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya keislaman itu menghapuskan segala perbuatan buruk di masa lalu.' Aku berkata, 'Meskipun demikian ya Rasulullah.' Maka beliau berdoa, 'Ya Allah, ampunilah Khalid bin Walid atas tindakannya menghalangi jalanmu di masa lalu.' Setelah itu Amr bin As dan Utsman bin Tolhah menghadap beliau dan menyatakan keislamannya. Coba perhatikan ucapannya kepada Rasul. 'Ya Rasul, mohonkan ampunan untukku atas semua tindakan masa laluku yang menghalangi jalan Allah.' Coba perhatikan lagi dengan cermat. Ada teka-teki dalam kehidupan Khalid si pedang Allah ini, dan pada saatnya nanti kita akan mengetahui jawaban dari teka-teki itu. Sekarang kita sedang bersama Khalid yang telah masuk Islam dengan sadar. Khalid yang dikenal dengan ahli menunggang dan menjinakkan kuda dari suku Quraisy. Khalid yang dikenal sebagai ahli siasat perang dari Jazirah Arab. Kini ia telah meninggalkan berhala pujaan nenek moyang dan kaumnya, bergabung dengan barisan kaum muslimin. Ya, kita sedang bersama Khalid yang sudah masuk Islam untuk mengetahui sejarah hidupnya yang mengagumkan. Masih ingatkah Anda dengan 3 panglima perang Mu'tah yang gugur sebagai syahid? Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah. Mereka pahlawan perang Mu'tah di Syam. Perang Mu'tah yang memaksa Romawi mengerahkan 200.000 prajurit. Di perang inilah kaum muslimin menunjukkan prestasi yang gemilang.
Anda juga tentu masih ingat sabda Rasulullah melipur duka atas kepergian mereka. Bendera pasukan di tangan Zaid bin Harithah. Ia bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Lalu bendera diambil oleh Ja'far. Ia bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Lalu panji dipegang Abdullah ibnu Rawahah. Ia bertempur dengan gagah berani hingga gugur sebagai syahid. Sebenarnya sabda Rasulullah ini belum selesai, namun sengaja kami simpan untuk mengisi lembaran berikut ini. Kelanjutan sabda beliau adalah, lalu bendera pasukan dipegang oleh satu dari pedang-pedang Allah. Allah memberikan kemenangan melalui upayanya. Siapa kiranya pahlawan itu? Tidak lain, dialah Khalid bin Walid. Ia ikut terjun di Perang Mu'tah sebagai prajurit biasa, sementara yang menjadi panglima pasukan Islam adalah Zaid, Ja'far, dan Abdullah ibnu Rawahah secara bergantian. Ketiga-tiganya gugur sebagai syahid. Sesudah panglima ketiga gugur syahid, dengan cepat Thabit bin Arqam meraih bendera pasukan. Ia kibarkan tinggi-tinggi untuk menjaga kesatuan pasukan. Dengan cepat ia membawa bendera itu kepada Khalid dan berkata, "Ambillah bendera ini, wahai Abu Sulaiman." Khalid merasa tidak berhak memimpin pasukan Islam yang di dalamnya terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar, sementara ia belum lama masuk Islam. Ini adalah sikap hormat, rendah hati, bijaksana, dan sifat baik yang ditunjukkan oleh Khalid, dan memang seperti itulah Khalid. Ia menjawab, "Tidak, aku tidak akan mengambil bendera ini. Engkau lebih berhak memegangnya. Engkau lebih tua dan pernah ikut di perang Badar." Thabit berkata, "Ambillah, engkau lebih mengetahui muslihat perang daripada aku. Demi Allah, aku tadi mengambilnya untuk kuberikan kepadamu." Lalu Thabit berseru kepada seluruh pasukan Islam, "Setujukah kalian dipimpin Khalid?" Mereka menjawab, "Setuju." Dengan gesit panglima baru ini melompat ke punggung kudanya. Ia condongkan bendera ke tangannya ke depan, seakan-akan ingin menggodor pintu yang selama ini terkunci rapat. Sudah waktunya pintu itu terbuka untuk memulai jalan panjangnya, baik saat Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat. Hari demi hari, Khalid menorehkan sejarah panjangnya yang penuh keajaiban. Khalid memegang bendera pasukan pada saat pasukan Islam berada di bawah angin. Pasukan Islam sudah banyak yang berjatuhan, sementara pasukan Romawi dengan bilangan yang jauh lebih besar terus maju laksana banjir yang menyapu medan. Dalam situasi seperti ini, siasat perang apapun tidak akan mampu membalikan keadaan. Yang kalah jadi menang, dan yang menang jadi kalah. Satu-satunya harapan ialah menghentikan jatuhnya korban lebih lanjut dan menyelamatkan sisa pasukan. Artinya, pasukan Islam harus mundur teratur agar terhindar dari kehancuran massal di medan tempur itu. Hanya saja, dalam kondisi seperti ini, mundur seakan mustahil. Akan tetapi, tidak ada yang mustahil bagi si pemberani. Dan, adakah yang lebih pemberani dibandingkan Khalid? Adakah yang lebih hebat dan tajam penglihatannya dibandingkan Khalid? Bagaikan elang, mata Khalid menyorot tajam ke semua sudut medan perang. Lalu ia membagi pasukannya menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mempunyai tugas masing-masing. Ia pergunakan siasat perangnya yang luar biasa, hingga akhirnya pengepungan yang dilakukan pasukan Romawi terbuka dan pasukan Islam bisa lolos dengan selamat. Keberhasilan ini berkat kepahlawanan Khalid, berkat keberanian, kecerdikan, dan ketepatannya bertindak. Di pertempuran inilah Khalid mendapat gelar si pedang Allah yang selalu terhunus dari Rasulullah. Orang-orang kafir Quraisy merusak perjanjian damai dengan kaum muslimin. Oleh sebab itu, di bawah pimpinan Rasulullah, kaum muslimin bergerak untuk membebaskan kota Mekkah. Di sayap kanan pasukan, Rasul mengangkat Khalid bin Walid sebagai komandan pasukan. Kali ini, Khalid masuk ke kota Mekkah sebagai salah seorang pemimpin pasukan umat Islam. Padahal selama ini, seluruh penjuru Mekkah mengenal Khalid sebagai panglima pasukan kafir. Ia teringat kenangan masa kanak-kanak yang ia habiskan untuk bermain-main. Ia teringat masa mudanya yang ia habiskan untuk kesenangan sementara. Ia sedih mengingat masa lalu yang panjang, di mana usianya hilang percuma untuk pengorbanan sia-sia bagi berhala-berhala yang lemah tak berdaya.
Sebelum penyesalannya kian parah, ia tersadar oleh pemandangan yang luar biasa. Barisan cahaya sedang bergerak memasuki kota Mekkah. Barisan kaum lemah yang di tubuh mereka masih membekas luka siksaan dan kesewenangan. Mereka kembali ke kampung halaman mereka. Dahulu, mereka diusir dari kampung itu. Sekarang, mereka kembali ke sana mengendarai kuda-kuda yang meringkik berdengusan dan bendera-bendera Islam yang berkibar-kibar. Suara-suara mereka yang dahulu tersembunyi di rumah Arqam sekarang berubah menjadi gemuruh takbir dan tahlil yang menggemparkan kota Mekkah. Hari itu layaknya hari raya. Bagaimanakah mukjizat ini bisa terjadi? Paparan apa yang pantas untuk menjelaskan peristiwa ini? Tidak ada lain kecuali firman Allah yang sedang mereka lantunkan di sela-sela takbir dan tahlil. Janji Allah, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Surat Ar-Rum ayat 6. Khalid mengangkat kepala dan memandang jauh hormat ke arah bendera-bendera Islam yang memenuhi angkasa. Ia bergumam, memang benar inilah janji Allah dan Allah tidak ingkar janji. Kemudian kepalanya menunduk memanjatkan syukur kepada Allah. Ia bersyukur telah dibimbing masuk Islam. Pada peristiwa Fathu Mekkah, ia menjadi bagian dari rombongan pembawa Islam ke kota Mekkah, bukan termasuk orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Mekkah. Saat Rasulullah masih hidup, Khalid menyerahkan semua kemampuan yang luar biasa untuk berbakti pada agama yang ia yakini sepenuh hati. Seluruh hidupnya ia baktikan untuk kepentingan Islam. Sesudah Rasulullah wafat, memenuhi panggilan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Tinggi, Abu Bakar memikul tanggung jawab khalifah. Saat itu gerakan pemurtadan bertiup kencang dengan tipu dayanya hingga menghancurkan Islam. Gerakan ini benar-benar sudah membesar dan berbahaya. Khalifah Abu Bakar tidak mau ini terus terjadi. Maka orang yang pertama kali dilihatnya untuk mengemban tugas ini adalah pahlawan yang sedang kita bicarakan. Dia adalah Abu Sulaiman, Khalid bin Walid, si pedang Allah yang terhunus. Khalifah Abu Bakar mulai memerangi kaum murtad dengan pasukan yang dipimpinnya sendiri. Sementara itu, Khalid dipersiapkan untuk pertempuran yang menentukan. Dan betul, Khalid dengan pasukannya berhasil membabat habis kaum murtad dalam satu pertempuran yang menentukan. Ketika orang-orang murtad mulai menjalankan konspirasi besar mereka, Khalifah Abu Bakar bertekad memimpin sendiri pasukan muslimin yang akan berangkat memerangi orang-orang murtad itu. Para sahabat berusaha mencegahnya, tetapi sia-sia. Bahkan sebaliknya, tekad Khalifah Abu Bakar semakin kuat. Mungkin ia ingin menegaskan kepada kaum muslimin bahwa masalah yang sedang dihadapi benar-benar serius. Karena itu, Khalifah harus terjun langsung untuk menumpas pemberontakan orang-orang murtad. Pemberontakan ini sangat berbahaya, meskipun semula hanya pembangkangan kecil. Kabilah Arab dan warga asing yang tinggal di perbatasan wilayah Islam yang selama ini menaruh dendam kepada Islam mendapatkan angin segar. Kerajaan Romawi dan Persia merasakan ancaman besar dari kemajuan Islam juga tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan kesempatan baik ini. Secara diam-diam mereka membantu pemberontakan terhadap Islam. Beberapa kabilah ikut dalam pemberontakan ini. Kabilah Asad, Ghatafan, Abbas, Thaik, Dhubyan, Bani Amir, Hawazin, Salim, dan Bani Tamim. Mereka berhasil menghimpun kekuatan berjumlah puluhan ribu tentara. Selain mereka, penduduk Bahrain, Oman, dan Muhroh juga ikut bergabung. Islam benar-benar menghadapi bahaya besar. Api pemberontakan telah berkobar di sekelilingnya. Meski demikian, Khalifah Abu Bakar masih tegak berdiri. Ia memimpin pasukan menuju suku Bani Abbas, Bani Muhroh, dan Dhubyan. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit dan Allah memberikan kemenangan gemilang kepada pasukan Islam. Belum lagi pasukan ini beristirahat, Khalifah menggerakkannya ke pertempuran berikutnya. Pemberontakan orang-orang murtad semakin hari semakin membahayakan. Khalifah Abu Bakar memimpin pasukan untuk memerangi mereka. Akan tetapi, para sahabat utama memaksanya untuk tetap tinggal di Madinah. Ali menghadang jalan Khalifah dan memegang tali kekang kudanya. Wahai Khalifah, engkau hendak kemana? Akan kuulangi perkataan yang pernah disabdakan Rasulullah kepadamu pada perang Uhud. Simpanlah pedangmu, hai Abu Bakar, jangan kau cemaskan kami dengan dirimu. Akhirnya, Khalifah setuju untuk tetap tinggal di Madinah. Lalu ia membagi pasukan Islam menjadi 11 pasukan. Setiap pasukan diberi tugas masing-masing. Khalid bin Walid
terpilih sebagai panglima besar. Setelah bendera setiap pasukan diberikan kepada panglima masing-masing, Khalifah Abu Bakar mendekati Khalid dan berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, sebaik-baik hamba Allah dan kawan sepergaulan adalah Khalid bin Walid. Dialah sebilah pedang di antara pedang-pedang Allah yang dihunus untuk memerangi orang-orang kafir dan munafik." Khalid segera menjalankan tugasnya dengan pasukannya berpindah dari satu pertempuran ke pertempuran yang lain. Kemenangan demi kemenangan diraih pasukan Islam. Pada akhirnya, pertempuran yang menentukan itu pun tiba. Di kota Yamamah, Bani Hanifah bersama kabilah-kabilah sekutunya telah menghimpun satu kekuatan besar dipimpin oleh Musailamah al-Kadzab. Beberapa kali kekuatan Islam telah berhadapan dengan pasukan Musailamah, namun tidak berhasil mengalahkan mereka. Sekarang giliran Khalid bersama pasukannya yang ditugaskan untuk bergerak ke Yamamah, memerangi para pemberontak itu. Mendengar Khalid dan pasukannya bergerak ke arah Yamamah, Musailamah segera mengatur barisan kekuatannya. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi lawan yang tangguh. Pertempuran dua pasukan tidak terelakkan. Bacalah buku-buku sejarah tentang pertempuran ini. Anda pasti ngeri. Saat membacanya, Anda akan merasakan sengitnya pertempuran seperti perang di zaman ini. Hanya persenjataan mereka yang berbeda. Khalid dan pasukannya mengambil posisi di bukit pasir pinggiran Yamamah. Musailamah menghadapinya dengan congkak dan sombong. Jumlah pasukan Musailamah sangat banyak, barisan tentaranya seakan tak berujung. Khalid segera menyerahkan bendera setiap regu kepada kepala regu masing-masing. Dua pasukan saling menyerang. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Pasukan Islam mulai berguguran, syahid seperti bunga-bunga di taman yang tersapu angin kencang. Khalid menyadari pasukan musuh berada di atas angin. Ia segera memacu kudanya ke satu bukit yang agak tinggi. Sorot matanya tajam, menyapu ke seluruh sudut pertempuran. Sekarang, ia tahu titik lemah pasukannya. Semangat dan rasa tanggung jawab pasukan Islam mengendur karena serangan-serangan mendadak pasukan Musailamah. Ia harus memulihkan semangat dan rasa tanggung jawab itu. Ia memanggil semua pasukan, siasat dan strategi pun kembali diatur. Ia berseru kepada mereka, "Setiap prajurit berhimpun dalam kelompok dan kabilahnya. Hari ini akan kita lihat jasa setiap kabilah." Tidak berapa lama, setiap kabilah dan kelompok berhimpun. Muhajirin berhimpun menjadi satu regu. Demikian juga kaum Ansor. Pendeknya, setiap kabilah membentuk satu regu tersendiri. Dengan demikian akan terlihat jelas dari manakah titik lemah itu berasal. Ternyata strategi ini mampu mengobarkan semangat para prajurit. Setiap kabilah tidak mau terlihat sebagai titik lemah pasukan Islam. Sementara itu, Khalid terus memberikan semangat, terkadang dengan takbir yang menggema, dan terkadang dengan tahlil yang membahana, dan terkadang dengan instruksi penting. Pedang-pedang pasukan Islam bergerak cepat seakan tangan-tangan malaikat pencabut nyawa yang tidak dapat ditawar. Hanya dalam sekejap, arah pertempuran berbalik. Prajurit Musailamah mulai berjatuhan. Ratusan, bahkan ribuan prajurit musuh tumbang laksana lalat-lalat yang disulut api. Khalid telah menyalurkan semangatnya ke setiap prajurit, dan inilah kelebihan yang dimiliki sang pahlawan kita ini. Begitulah bagian terpenting dari Perang Riddah. Perang Riddah itu perang melawan pemberontakan orang-orang murtad, dan disebut sebagai Perang Riddah. Begitulah bagian terpenting dari Perang Riddah berlangsung. Musailamah terbunuh di pertempuran itu. Medan pertempuran dipenuhi oleh bangkai-bangkai prajuritnya. Kebohongan nabi palsu itu ikut terkubur di sana selama-lamanya. Sementara di Madinah, pusat pemerintahan Islam saat itu, Khalifah Abu Bakar melakukan salat syukur atas nikmat besar yang diberikan Zat yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Dialah yang menganugerahkan kemenangan itu. Dialah yang menciptakan dan menggerakkan sang pahlawan kita ini. Khalifah Abu Bakar yang cerdas dan mempunyai basiroh yang mendalam sudah mengetahui bahwa kekuatan jihad yang berada di perbatasan masih memberikan ancaman serius bagi Islam dan kaum muslimin, yakni kekuatan Persia di Irak dan kekuatan Romawi di Syam. Keduanya adalah kerajaan tua yang selalu mengintai kelemahan umat Islam.
Mereka memeras dan menyiksa rakyat Irak dan Syam. Rakyat yang mayoritas orang-orang Arab juga mereka paksa untuk memerangi kaum muslimin yang menyuarakan agama baru dan ingin menghapus keburukan ajaran lama. Karena itulah Khalifah Abu Bakar mengutus Khalid untuk berangkat ke Irak. Maka berangkatlah pahlawan ini ke Irak. Seandainya kesempatan kali ini cukup untuk mengisahkan kemenangan demi kemenangan yang diraihnya, tentu kita akan menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Ia memulai operasi militernya di Irak dan mengirim surat ke seluruh gubernur wilayah yang berada di bawah kekuasaan Persia. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Khalid bin Walid kepada pembesar-pembesar Persia. Kesejahteraan bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Segala puji bagi Allah yang telah memporak-porandakan kaki tangan kalian, merenggut kerajaan kalian, dan melemahkan tipu daya kalian. Barang siapa yang sholat seperti sholat kami, menghadap ke arah kiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka dia seorang muslim. Ia memiliki hak dan kewajiban seperti hak dan kewajiban yang kami miliki. Bila surat ini sampai kepada kalian, kirimlah jaminan, dan kalian akan mendapatkan perlindungan dari kami. Jika tidak, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, akan kukirimkan kepada kalian orang-orang yang mencari mati, seperti kalian mencari hidup. Para mata-mata yang disebarkan ke seluruh penjuru Irak melaporkan adanya kekuatan-kekuatan bersenjata yang dipersiapkan oleh para panglima Persia di berbagai tempat. Khalid tidak mau kehilangan kesempatan. Dengan pasukannya, ia berangkat untuk menggempur kekuatan-kekuatan jahat itu, berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain dengan sangat cepat. Kemenangan demi kemenangan dicapai oleh pasukan Islam, mulai dari kota Ubullah, Sadir, Najaf, Hira, Anbar, hingga ke Kadimiyah. Di setiap tempat mereka disambut oleh wajah berseri gembira. Bendera Islam berkibar menjadi tempat berlindung orang-orang lemah dan tertindas. Pasukan Persia menindas dan menyiksa rakyat wilayah jajahannya. Sangat berbeda dengan pesan Khalid kepada pasukannya setiap kali hendak melakukan peperangan. Jangan kalian sakiti para petani, biarkan mereka bekerja dengan aman. Kecuali jika mereka menyerang kalian, perangilah orang yang memerangi kalian. Dengan pasukannya, Khalid meneruskan perjalanan dengan gerak cepat dan sekarang sudah tiba di perbatasan Syam. Bunyi takbir dan azan pun bergema di perbatasan Syam. Apakah pasukan Romawi yang berada di Syam mendengar azan itu? Apakah mereka menyadari bahwa suara takbir itu berarti masa kekuasaan dan kekejaman mereka telah habis? Ya, mereka mendengar azan dan takbir itu. Mereka terkejut dan takut. Mereka memilih perang, namun hanya merupakan keputusasaan yang berujung kesia-siaan. Kemenangan pasukan Islam terhadap pasukan Persia di Irak menumbuhkan harapan kemenangan terhadap pasukan Romawi di Syam. Khalifah Abu Bakar memberangkatkan sejumlah pasukan yang dipimpin oleh para panglima pilih tanding. Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Sewaktu berita kemenangan pasukan-pasukan ini sampai kepada Kaisar Romawi, ia berpesan kepada para menteri dan panglima perangnya untuk berdamai saja dengan pasukan Islam dan tidak melibatkan diri dalam peperangan yang akan menimbulkan kerugian. Tetapi para menteri dan panglima perang bersikeras memilih perang. Demi Tuhan, jika pasukan berkuda ini berani menginjakan kaki di wilayah kita, maka Abu Bakar akan menyesal. Lalu mereka menyiapkan pasukan berjumlah 240.000 tentara. Para panglima Islam mengabarkan situasi gawat ini kepada Khalifah. Khalifah menjawab, "Demi Allah, keraguan mereka akan kusembuhkan dengan kedatangan Khalid." Sang penyembuh keraguan ini menerima perintah Khalifah untuk berangkat ke Syam sebagai panglima besar semua pasukan Islam yang berada di sana. Khalid segera mematuhi perintah itu. Irak ia serahkan kepada Musanna bin Harithah. Dengan pasukannya, ia berangkat ke Syam. Dengan keahlian perangnya yang luar biasa, dalam waktu singkat ia berhasil menata kembali pasukan Islam dan mengatur strategi baru. Sebelum pertempuran dimulai, ia berpidato di hadapan para prajurit. Ia mulai dengan menyanjung pujian kepada Allah, lalu berkata, "Hari ini adalah hari-hari Allah. Tak pantas kita menyombongkan diri dan bertindak melampaui batas. Niat kalian harus ikhlas karena Allah. Semua yang kalian lakukan haruslah untuk Allah. Mari kita bergantian menjadi pemimpin pasukan. Hari ini satu orang jadi pemimpin, besok diganti orang yang lain, lusa yang lain lagi, sehingga seluruhnya mendapat kesempatan memimpin." Perhatikan isi pidato Khalid.
hari ini adalah hari-hari Allah. Sungguh, satu mukadimah yang sangat indah. Tak pantas kita menyombongkan diri dan bertindak melampaui batas. Ini bahkan lebih indah dan lebih menunjukkan kesolehan. Sang panglima besar ini tidak ingin menonjolkan diri, meskipun khalifah telah mengangkatnya menjadi panglima besar untuk seluruh pasukan. Ia tidak ingin menjadi pemicu timbulnya rasa iri di hati rekan-rekannya, para panglima terdahulu. Karena itu, ia mengundurkan diri sebagai pemimpin tetap dan menjadikan jabatan panglima dipegang secara bergiliran. Hari ini si Fulan A yang menjadi panglima, besok si Fulan B, lusa si Fulan C, dan seterusnya. Pasukan Romawi yang berjumlah sangat banyak dengan persenjataan lengkap memang merupakan ancaman membahayakan. Para panglima Romawi menyadari bahwa nasib baik sedang berada di pihak kaum muslimin. Kemenangan demi kemenangan diraih kaum muslimin di berbagai peperangan. Karena itu, mereka memutuskan untuk mengerahkan semua kekuatan mereka dalam satu pertempuran menentukan untuk mengikis habis kaum muslimin. Pasukan Islam sempat merasa takut. Iman mereka tidak mampu mengangkat keberanian mereka, hingga tiba-tiba harapan kemenangan menyelimuti mereka. Betapapun besarnya ketakutan terhadap pasukan Romawi, namun Khalifah Abu Bakar yang mengetahui karakter dan kemampuan setiap tokoh menegaskan bahwa mereka akan disemangati kembali oleh Khalid. Ia berkata, "Demi Allah, akan kusembuhkan kegelisahan mereka dengan Khalid. Biarkan orang-orang Romawi dengan segala kehebatan itu datang, karena bersama kaum muslimin sudah ada si penyelesai masalah." Khalid menyiapkan pasukan yang dibagi menjadi beberapa regu. Strategi menyerang dan bertahan disesuaikan dengan siasat perang pasukan Romawi yang ia pelajari tatkala berhadapan dengan pasukan Persia di Irak. Ia juga memprediksi jalannya peperangan. Dan sungguh menakjubkan, peperangan itu berjalan tepat seperti yang diprediksi Khalid. Tak ada yang terlewatkan. Bahkan seandainya jumlah sabetan pedang dan tombak juga diprediksikan, sangat mungkin juga tidak meleset dari prediksi itu. Semua jebakan yang disiapkan Khalid termakan oleh pasukan musuh. Setiap langkah mundur pasukan musuh yang diprediksi Khalid benar-benar terjadi. Sebelum memulai pertempuran, ada sedikit yang mengganggu pikiran Khalid, yaitu kemungkinan sebagian anggota pasukannya mundur dari pertempuran, terutama mereka yang baru saja masuk Islam, setelah menyaksikan jumlah dan persenjataan pasukan Romawi. Bagi Khalid, kunci kemenangan hanya satu, yaitu sabat, keteguhan hati. Satu atau dua tentara yang melarikan diri akan berdampak negatif pada keteguhan hati pasukan, bahkan lebih parah dari serangan musuh. Karena itu, ia mengambil sikap tegas kepada mereka yang hendak melarikan diri. Di perang ini, perang Yarmuk, setiap seluruh pasukan menempati posisinya masing-masing. Ia mengumpulkan kaum wanita dan mempersenjatai mereka. Inilah kali pertama ia mempersenjatai mereka. Mereka diperintahkan berbaris di belakang pasukan. Ia berpesan kepada mereka, "Siapa saja yang melarikan diri, bunuhlah." Sungguh, satu taktik jitu yang benar-benar membuahkan hasil. Menjelang dimulainya pertempuran, Panglima Romawi meminta Khalid tampil ke depan. Ia ingin berbicara dengan Khalid. Khalid pun maju hingga keduanya berhadap-hadapan di atas punggung kuda masing-masing, yakni di tanah lapangan kosong di antara dua pasukan besar. Panglima pasukan Romawi yang bernama Mahan itu berkata, "Kami tahu bahwa yang menyebabkan kalian keluar dari negeri kalian adalah kelaparan dan kesulitan hidup. Jika kalian setuju, saya beri setiap orang dari kalian 10 dinar, pakaian dan makanan, asalkan kalian pulang ke negeri kalian. Tahun depan, saya juga kirimkan pemberian yang sama." Khalid menekan giginya, tanda menahan amarah. Ucapan Panglima Romawi ini sangat kurang ajar. Ia harus memberikan jawaban senada. "Kami keluar dari negeri kami bukan karena kelaparan seperti yang kau sebutkan. Akan tetapi, kami ini satu kaum yang minum darah manusia. Yang kami tahu, darah yang paling nikmat adalah darah orang-orang Romawi. Kami datang untuk itu." Lalu Khalid menarik tali kekang kudanya kembali ke pasukannya dengan mengangkat bendera tanda perang dimulai. Allahu Akbar. Berhembus setelah angin surga, pasukan Islam melesat ke depan seperti rudal.
Maka terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Romawi terkejut dengan pasukan yang sedang dihadapi. Keberanian pasukan Islam tidak diduga sebelumnya. Pasukan Islam sendiri melukiskan gambaran perjuangan yang sangat mengagumkan. Lihatlah di sana, seorang prajurit Muslim sedang mendekati Abu Ubaidah bin Jarrah dan berkata, "Aku sudah bertekad mati syahid. Adakah pesan yang harus kusampaikan kepada Rasulullah saat bertemu nanti?" Abu Ubaidah menjawab, "Ada. Katakan kepada beliau bahwa kami telah mendapatkan janji yang Allah berikan pada kami." Lalu laki-laki itu melesat mengobrak-abrik pasukan musuh, berharap mendapat syahid. Ia berperang dengan satu pedang, namun puluhan ribu pedang menghadangnya. Akhirnya ia menemukan impiannya, mati sebagai syahid. Lihatlah Ikrimah bin Abi Jahal. Benar, dia adalah putra Abu Jahal. Lihatlah dia. Ketika pasukan Islam terdesak oleh serangan pasukan Romawi, ia berseru dengan suara lantang, "Banyak waktu kuhabisan untuk memerangi Rasulullah. Namun sekarang, setelah Allah membimbingku ke jalan Islam, apakah aku lari dari musuh-musuh Allah?" Kemudian ia berseru, "Siapakah yang mau berjanji untuk mati?" Setelah pasukan Islam menyambut seruan itu, mereka bergerak serentak ke jantung pertempuran. Bukan mencari kemenangan, namun mencari mati sebagai syahid. Allah menerima janji mereka, lalu mereka mendapatkan kesyahidan. Lihatlah di sana, ada beberapa orang yang sedang terluka parah. Ketika mereka diberikan air untuk membasahi kerongkongan mereka, setiap orang dari mereka mengatakan bahwa saudaranya sesama muslim lebih membutuhkan. Akhirnya, banyak di antara mereka mati kehausan. Bagi mereka, sikap itu lebih baik daripada mengutamakan diri sendiri. Perang Yarmuk menjadi bukti pengorbanan yang tiada duanya. Di antara bukti pengorbanan tiada dua yang digerakkan oleh tekad bulat adalah pemandangan yang ada di hadapan kita. Lihatlah apa yang dilakukan Khalid bin Walid bersama 100 pasukan khususnya. Mereka menyerbu sayap kiri pasukan Romawi yang jumlahnya tidak kurang dari 40.000 orang. Khalid berseru kepada 100 orang yang bersamanya itu, "Demi Allah, yang diriku berada dalam genggamannya. Tidak ada lagi kesabaran dan ketabahan yang tinggal pada orang-orang Romawi, kecuali kondisi yang kalian lihat. Sungguh, aku mengharap Allah memberikan kesempatan kepada kalian untuk menebas batang leher mereka." 100 prajurit menyerbu 40.000 prajurit, dan prajurit yang berjumlah 100 menang. Kalian heran? Bukankah hati mereka penuh keimanan kepada Allah yang maha tinggi dan maha besar? Penuh keimanan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar lagi terpercaya. Inilah satu keimanan yang paling baik, mulia, dan terarah. Bukankah khalifah mereka, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang benderanya sekarang menjulang tinggi di dunia, adalah laki-laki yang di Madinah, ibu kota baru bagi dunia baru, masih bersedia memerah susu kambing untuk para janda dan membuat roti dengan tangannya sendiri untuk anak-anak yatim? Bukankah panglima mereka, Khalid bin Walid, adalah pembasmi kesombongan, kekerasan, kedurhakaan, dan permusuhan? Juga pedang Allah yang terhunus yang akan menebas kejumudan, pembusukan, dan kesyirikan? Bukankah begitu? Kalau begitu, berhembuslah wahai angin kemenangan, berhembuslah dengan kuat dan menghentak. Para panglima Romawi terpukau dengan kepiawaian Khalid. Bahkan satu dari mereka yang bernama Jurjah bertemu dengan Khalid di waktu istirahat. Ia berkata kepada Khalid, "Khalid, jujurlah kepadaku, jangan berbohong, sebab orang merdeka tidak pernah berbohong. Apakah Allah telah menurunkan sebilah pedang kepada nabimu dari langit, lalu pedang itu diberikannya kepadamu, sehingga setiap kau hunuskan terhadap siapapun, pedang tersebut pasti membinasakannya?" Khalid menjawab, "Tidak." Jurjah berkata, "Lalu, mengapa engkau dijuluki sepedang Allah?" Khalid menjawab, "Sesungguhnya Allah mengutus Rasulnya kepada kami. Di antara kami ada yang percaya dan ada yang mendustakannya. Dahulu, aku termasuk orang yang mendustakannya. Lalu Allah menjadikan hati kami menerima Islam dan memberi petunjuk kepada kami melalui Rasulnya. Kami berjanji setia kepadanya. Rasul mendoakanku dan beliau berkata kepadaku, 'Engkau adalah pedang Allah di antara sekian banyak pedang-pedangnya.'
Demikianlah aku diberi julukan pedang Allah. Jurja berkata, apa yang kalian serukan? Khalid menjawab, mengesahkan Allah dan kebenaran Islam. Apakah orang-orang yang masuk Islam sekarang akan mendapat pahala dan ganjaran seperti kalian? Ya, bahkan lebih. Bagaimana mungkin padahal kalian lebih dahulu masuk Islam? Kami hidup bersama Rasulullah, kami melihat tanda-tanda kerasulan dan mukjizatnya. Orang-orang yang melihat tanda-tanda dan mukjizat yang kami lihat dan mendengar ayat-ayat Allah serta sabda Rasul yang kami dengar sudah sewajarnya masuk Islam dengan mudah. Sedangkan kalian yang tidak melihat dan mendengarnya lalu kalian beriman kepada perkara-perkara yang gaib, maka pahala kalian lebih besar jika kalian benar-benar ikhlas. Panglima Romawi itu memajukan kudanya mendekat ke Khalid lalu berkata, ajarkan Islam kepadaku, wahai Khalid. Lalu Panglima Romawi itu masuk Islam. Ia sholat 2 rakaat, yang pertama dan terakhir. Ketika masa istirahat telah habis dan 2 pasukan sudah mulai pertempuran, Jurjah bertempur di pihak kaum muslimin. Ia bertempur mati-matian karena ingin mati sebagai syahid. Dan keinginannya terkabul. Ia gugur dalam perang itu sebagai syahid. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pemandangan yang sangat indah yang menggambarkan manusia-manusia besar yang sulit dicari tandingannya. Saat Khalid memimpin pasukan Islam dalam peperangan yang sangat sengit ini, saat ia meraih kemenangan gemilang dari cengkraman pasukan Romawi secara luar biasa, saat itulah ia dikejutkan oleh sepucuk surat yang datang dari Madinah. Surat yang dibawa oleh seorang kurir yang diutus oleh Khalifah baru, Umar bin Khattab. Dalam surat tersebut tercantum salam penghargaan dari Khalifah Umar kepada seluruh pasukan Islam. Berita wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan keputusannya memberhentikan Khalid dari jabatan panglima serta pengangkatan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai gantinya. Khalid membaca surat itu dengan tenang. Setelah itu ia berdoa agar almarhum Khalifah Abu Bakar diberi rahmat dan Khalifah baru Umar diberi kemudahan. Khalid meminta kepada si pembawa surat agar tidak menceritakan kepada siapapun mengenai isi surat itu. Ia menyuruhnya tetap tinggal di suatu tempat dan tidak berhubungan dengan siapapun. Setelah itu ia kembali memimpin pasukan tanpa mengabarkan berita kematian Khalifah Abu Bakar dan keputusan Khalifah Umar sampai kemenangan yang sudah dekat ini benar-benar terwujud. Saat kemenangan pun tiba, pasukan Romawi mengalami kekalahan yang menyakitkan. Khalid langsung menemui Abu Ubaidah dan mengucapkan salam hormat sebagaimana yang dilakukan seorang prajurit kepada panglimanya. Abu Ubaidah mengira sang panglima sedang bercanda setelah mendapatkan kemenangan yang tidak terduga ini. Namun, tidak lama kemudian ia memahami peristiwa yang sebenarnya terjadi. Ia mencium kening Khalid, kagum akan kebesaran jiwa dan akhlaknya. Versi lain menyebutkan bahwa surat tersebut dikirim oleh Khalifah Umar kepada Abu Ubaidah. Namun Abu Ubaidah merahasiakan isi surat hingga perang berakhir. Versi manapun yang benar, yang penting bagi kita ialah sikap Khalid pada kedua kondisi tersebut, yang menegaskan bahwa ia benar-benar sosok yang mengagumkan, penuh keagungan dan kemuliaan. Sejauh yang penulis ketahui, inilah bagian kehidupan Khalid yang membuktikan keikhlasan yang sangat kuat. Baginya, menjadi panglima atau prajurit biasa sama saja. Panglima atau prajurit merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban kepada Allah yang ia imani, Rasul yang ia baiat, dan Islam yang ia anut. Perjuangan yang ia lakukan saat menjadi panglima sama dengan perjuangan yang ia lakukan saat menjadi prajurit. Kemenangan besar terhadap nafsu yang diperoleh oleh Khalid dan yang lain dalam peristiwa ini benar-benar disuguhkan oleh para pemimpin Islam yang duduk di kursi khalifah, Abu Bakar dan Umar. 2 nama yang selalu mengingatkan kita pada manusia-manusia luar biasa dan mempesona. Sekalipun hubungan antara Umar dan Khalid terkadang renggang, namun kesucian hati Umar, keadilan, ketakwaan, dan kepribadiannya yang luar biasa sama sekali tak diragukan Khalid. Karena itu, tidak ada alasan untuk meragukan keputusan-keputusan Khalifah Umar, karena hati yang mengeluarkan keputusan itu adalah hati yang dipenuhi ketakwaan dan keikhlasan. Tidak ada sedikit pun maksud jelek Khalifah Umar terhadap pribadi Khalid. Hanya saja, ia merasa keberatan terhadap pedangnya yang tajam dan sedikit sifat tergesa-gesanya.
Hal ini sudah ia ungkapkan sewaktu dahulu ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk menggeser Khalid dari jabatan panglima, menyusul terbunuhnya Malik bin Wairah. Ia berkata kepada Khalifah Abu Bakar, sesungguhnya pedang Khalid sangat tajam dan sulit dikendalikan. Khalifah Abu Bakar menjawab, aku tidak akan menyarungkan pedang yang telah dihunus Allah untuk mematahkan orang-orang kafir. Umar tidak mengatakan bahwa Khalid sulit dikendalikan, tapi pedangnya yang sulit dikendalikan. Sungguh satu ucapan yang menunjukkan kesantunan dan penghormatan Umar kepada Khalid. Khalid sendiri adalah laki-laki yang hidup di medan perang, sejak lahir sampai meninggal dunia. Lingkungan, pertumbuhan, pendidikan, dan seluruh kehidupannya sebelum dan sudah Islam, seluruhnya merupakan arena bagi seorang prajurit berkuda yang lihai dan disegani. Masa lalunya sebelum Islam, bagaimana ia gigih menentang Islam, bagaimana ia berperang melawan Rasulullah dan para pengikutnya, dan bagaimana ia membunuh orang-orang Islam, semua itu masih menjadi beban baginya, yang menyebabkan pedangnya sangat haus untuk memenggal kepala orang-orang kafir sebagai tebusan masa lalu ketika pedangnya memenggal kepala orang-orang Islam. Kalian tentu ingat kata-kata yang kami sebutkan di awal cerita ini ketika sedang berdialog dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, mohonkan aku ampunan atas semua tindakanku menghalangi jalan Allah. Sekalipun Rasul telah menegaskan bahwa keislaman seseorang menghapus dosa-dosanya di masa lalu, namun ia tetap ingin Rasulullah memohonkan ampun kepada Allah atas segala perbuatannya di masa silam. Dan ketika sebilah pedang berada di tangan seorang prajurit berkuda yang luar biasa seperti Khalid, kemudian tangan yang menggenggam pedang itu digerakkan oleh hati yang rindu penyucian dan penebusan dosa, ditambah lagi dengan sikap pembelaan terhadap agama yang dikelilingi berbagai persekongkolan jahat dan permusuhan, tentu sangat sulit bagi pedang ini untuk menghindar dari karakternya yang keras dan tajam. Begitulah pedang tajam ini membuat repot pemiliknya. Setelah Fathu Mekah, Rasulullah mengirim Khalid ke beberapa kabilah Arab yang berada dekat kota Mekah. Rasul berpesan, aku mengutusmu untuk berdakwah, bukan untuk berperang. Tapi rupanya pedang Khalid sulit dikendalikan dan mengubahnya menjadi prajurit perang. Lupa akan tugasnya sebagai da'i. Rasulullah menyesal dan sedih atas tindakan Khalid. Beliau berdiri menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu tindakan yang telah dilakukan Khalid. Setelah itu, beliau mengutus Ali kepada kabilah-kabilah itu untuk memberikan ganti rugi atas nyawa dan harta mereka. Ada yang mengatakan bahwa Khalid melakukan hal itu karena Abdullah bin Huzafah As-Sahmi membawa pesan kepadanya bahwa Rasulullah menyuruh memerangi mereka karena mereka tidak mau masuk Islam. Khalid memiliki kemampuan luar biasa. Pada saat yang sama, ia memiliki dorongan kuat untuk menghapus semua masa lalunya yang buruk. Seandainya kita bisa menyaksikan ia menghancurkan patung Uzza ketika ia diperintahkan Rasulullah untuk menghancurkannya. Seandainya kita menyaksikan ia mengayunkan kapaknya ke bongkahan batu itu, tentu kita melihat seorang tentara yang sedang memerangi sepasukan tentara. Memporak-porandakan barisan pasukan itu dan menebas kepala mereka. Ia pukul patung itu dengan kedua tangannya. Ia tendang dengan kedua kakinya. Ia berteriak kepada pecahan batu yang berjatuhan dan debu yang bertebaran. Hai Uzza, nyahlah kamu. Sungguh, tidak ada kebesaran pada dirimu. Sungguh, kulihat Allah telah menghinakanmu. Tidak hanya sampai di sana, patung yang sudah berubah menjadi kerikil dan debu itu dibakar. Bagi Khalid, semua bentuk kesyirikan dan sisa-sisanya tidak boleh bercokol di dunia baru yang sekarang ditempati Khalid. Satu-satunya alat pembersih yang dimiliki Khalid adalah pedangnya, atau dengan bentakannya. Hai Uzza, nyahlah kamu. Sungguh tidak ada kebesaran pada dirimu. Sungguh kulihat Allah telah menghinakanmu. Meskipun kita dan Umar berharap agar ketegasan yang ada pada pedang Khalid bisa dihilangkan, tetapi kita dan Umar akan tetap mengulangi kata-kata Khalifah Umar yang berbunyi, tak seorang wanita pun akan sanggup melahirkan laki-laki seperti Khalid. Sewaktu Khalid meninggal dunia, Umar menangis sejadi-jadinya. Di kemudian hari, kaum muslimin mengetahui bahwa tangis Umar bukan sekedar karena kepergian Khalid, tetapi karena ia kehilangan kesempatan untuk mengangkatnya kembali menjadi panglima. Ketika figuritas masyarakat kepada Khalid sudah mulai hilang.
Sebenarnya sudah lama Khalifah Umar bertekad mengembalikan kepemimpinannya itu dan menjernihkan sebab-sebab pemberhentiannya. Tetapi Khalid sudah terlebih dahulu pulang menghadap Allah. Benar, pahlawan kita ini buru-buru pergi ke tempatnya di surga. Bukankah sudah waktunya bagi Khalid untuk beristirahat? Dialah laki-laki yang membuat musuh-musuhnya tak bisa beristirahat. Bukankah sudah waktunya bagi tubuh Khalid untuk sedikit memejamkan mata? Dialah yang dilukiskan oleh para rekan dan musuhnya sebagai orang yang tidak pernah tidur dan tidak membiarkan orang lain tidur. Adapun dia sendiri, seandainya dibolehkan memilih, tentu ia akan memilih agar Allah menambah usianya, agar ia dapat meneruskan perjuangan, menghancurkan sisa-sisa peradaban lama, dan agar dapat menambah amal kebajikan serta perjuangannya demi menegakkan Islam. Semangat juang dan keharuman namanya akan selalu dikenang sepanjang masa, selama kuda perang masih meringkik, mata pedang masih berkilatan, dan panji tauhid masih berkibaran di atas pundak bala tentara Islam. Ia pernah berkata, malam pengantin atau kelahiran seorang bayi tidak bisa mengalahkan kegembiraanku saat aku bergerak bersama satu pasukan muhajirin di malam gelap dan dingin untuk menggempur kaum musyrikin di pagi harinya. Karena itu ia sangat sedih jika harus mati di atas ranjang. Padahal seluruh hidupnya ia habiskan di atas kuda perang dan di bawah kilatan pedang. Dialah orang yang telah berperang bersama Rasulullah SAW, menundukkan orang-orang murtad, menjadikan singgasana kerajaan Persia dan Romawi rata dengan tanah, serta mampu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat, hingga Irak dan Syam berhasil dibebaskan dari tangan penjajahan. Ketika menjadi panglima, ia seperti prajurit karena beban berat yang dipikulnya dan sikap rendah hati yang dimilikinya. Dan ketika menjadi prajurit, ia seperti panglima karena memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan menjadi teladan. Seorang satria di medan perang tentu akan sangat sedih jika harus mati di atas ranjang. Lihatlah, ia berkata sambil meneteskan air mata. Aku ikut dalam berbagai pertempuran. Seluruh tubuhku penuh bekas luka pedang, tombak, dan panah. Kini aku akan mati di atas ranjang, seperti matinya seekor unta. Tidak akan tertidur mata orang-orang pengecut. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang hanya bisa dikatakan oleh orang-orang seperti pahlawan kita ini. Saat menjelang ajal, ia menyampaikan wasiatnya. Tahukah kalian kepada siapa ia berwasiat? Ternyata kepada Umar bin Khattab. Tahukah kalian kekayaan apa yang ditinggalkannya? Ternyata hanya kuda perang dan pedang. Ada lagi? Tidak ada lagi. Ia sama sekali tidak memiliki harta kekayaan sebagaimana yang dimiliki orang kebanyakan. Sebab selama hidupnya, yang bisa memuaskan hatinya adalah kemenangan terhadap musuh Allah. Tidak ada sama sekali dari kekayaan dunia yang bisa menguasai hatinya. Oh, ada satu, yaitu satu barang yang ia rawat dengan baik, yaitu sebuah kopiah. Pernah suatu ketika di perang Yarmuk, kopiah itu terjatuh. Ia mencarinya kemana-mana, bahkan mengerahkan pasukannya. Ketika ada yang menegur, ia menjawab, di dalamnya ada beberapa helai rambut Rasulullah yang menjadikan aku selalu optimis mendapatkan kemenangan. Dan akhirnya jenazah pahlawan besar ini keluar dari rumahnya diusung oleh para sahabatnya. Ibu dari sang pahlawan memandangnya dengan kedua mata yang bercahaya, memperlihatkan kekerasan hati, tapi disaput awan duka cita. Lalu melepasnya dengan kata-kata, jutaan orang tidak dapat melebihi keutamaanmu. Mereka tangguh, tapi tersungkur di ujung pedangmu. Keberanianmu melebihi singa betina yang berjuang melindungi anaknya. Engkau lebih pemurah dari banjir, membagikan airnya tanpa minta balas budi. Umar mendengar ucapan tersebut, hatinya bertambah duka dan terharu. Air matanya semakin jatuh berderai. Umar berkata, sungguh benar ucapannya. Demi Allah, Khalid memang seperti yang dia ucapkan. Sang pahlawan dimasukkan ke liang kuburnya. Para sahabatnya berdiri dengan khusyuk. Dunia seketika hening, tenang, dan sepi.
Keheningan yang mengharukan itu tiba-tiba pecah oleh ringkih kuda yang datang. Sesudah melepaskan tali kekangnya, seseorang segera melompat, lalu berlari melintasi jalan-jalan kota Madinah, menyusul jenazah tuannya, dibimbing keharuman dan wanginya jenazah sang pahlawan. Sewaktu kuda itu sampai di dekat kumpulan orang-orang yang sedang termenung di kuburan yang masih basah, digerak-gerakannya kepalanya bagaikan mengibarkan panji perang sambil meringkik. Persis seperti sang pahlawan sedang berada di punggungnya, bertempur mengguncangkan istana kerajaan Persia dan Romawi, menghancurkan berhala, kedurhakaan, kemusyrikan, dan kemunduran yang merintangi jalan Islam. Ia terhenti menatap tajam ke arah kubur tuannya. Ia anggukan kepala beberapa kali seakan mengucapkan selamat jalan kepada sang tuan. Lalu ia terdiam, ia mendongakkan kepala, dan air matanya mengalir deras. Kuda ini telah dibaktikan Khalid di jalan Allah bersama pedangnya. Apakah ada prajurit lain yang sanggup menungganginya? Adakah sang kuda sendiri mau ditunggangi selain Khalid? Duhai pahlawan setiap kemenangan, duhai fajar yang menyingsing malam. Engkau angkat semangat pasukanmu menghadapi perlawanan musuh dengan ucapanmu. Dikala subuh datang menjelma, pejalan-pejalan malam memanjatkan puja. Hingga kata-katamu itu menjadi peribahasa, dan sekarang engkau telah selesaikan perjalananmu. Pagimu penuh pujian, wahai Abu Sulaiman. Namamu indah, harum, dan dikenang selamanya, wahai Khalid. Terakhir, izinkan kami mengulang-ulang kata-kata Khalifah Umar ketika mengucapkan selamat jalan kepada jasad Khalid. Rahmat Allah untuk Abu Sulaiman. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada yang di dunia. Ia hidup mulia dan mati bahagia. Radhiyallahu anhu, Khalid bin Walid.